Pemirsa, tim penggerak PKK Kota Sorong memprogramkan rumah pemulihan gizi untuk mengintervensi penanganan stunting yang cukup tinggi di keluarga miskin ekstrim Kota Sorong. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sorong, Jacqueline Yarangga, membenarkan program rumah pemulihan gizi dilakukan secara sensitif karena untuk menyadarkan keluarga miskin ekstrim dengan pola gizi seimbang butuh pendekatan kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut. Ibu Yarangga, soal program rumah pemulihan gizi, apa yang sudah terjadi di Kota Sorong sehingga program ini dirasa perlu dilakukan tim penggerak PKK Kota Sorong? Kita lihat bahwa tahun 2022 itu untuk Sorong hampir kurang lebih ada sekitar 700-an anak yang stunting. Secara kita peringkatnya tinggi. Nah, akhirnya kita dari tim penggerak PKK bersama juga dengan Ikatan Dokter Indonesia, kita punya satu inisiatif bahwa bagaimana kalau kita buat rumah pemulihan gizi. Rumah pemulihan gizi ini kurang lebih sudah berjalan hampir mau 3 bulan. Hampir 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan, dan puji Tuhan setelah rumah pemulihan gizi ini ada dan antusias daripada orang tua yang anak-anaknya kena stunting ini cukup sangat luar biasa. Mereka begitu peduli, sudah mulai peduli dengan apa sebenarnya kesehatan itu sangat penting. Bagaimana mekanisme pelayanan di rumah pemulihan gizi? Karena tadi Ibu sebut, jika tidak ada perkembangan di rumah gizi berjalan, akan dipindahkan ke rumah pemulihan gizi. Misalnya kalau kita di puskesmas yang sudah ditangani hampir kurang lebih 1 bulan, misalnya tidak ada peningkatan, kemudian anak itu dibawa ke rumah pemulihan gizi. Apa yang dilihat itu? Dari tumbuh kembangnya, dari berat badannya, kemudian dari lingkar kepalanya, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada perkembangan ketika sudah diberikan makanan, ketika sudah diberikan susu, misalnya tumbuh kembangnya itu masih tetap saja posisinya seperti itu. Misalnya bulan ini 7,5 kilo, kemudian bulan depannya dia masih tetap pada posisi itu, maka sesegera mungkin dirujuk ke rumah pemulihan gizi. Okay. Nah, di rumah pemulihan gizi sana itu kita akan obati dia hampir kurang lebih 3 bulan untuk melihat secara langsung tumbuh kembangnya setiap hari. Jadi di rumah gizi itu kita seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, sama hari Jumat. Ada masih baru satu. Baru satu. Ya, baru satu yang menjadi induknya di situ. Nanti kita sambil semua belajar di tempat sini. Kemudian nanti kita akan kembangkan lagi, mungkin ada kurang lebih 2 yang akan kami buka di daerah seputaran Remu dan kemudian di daerah Kilo. Rencananya kita akan buka 3 supaya bisa dijangkau sama yang arah dari Kilo dan di daerah kota sini. Yang daerah sini untuk daerah Dom, Kampung Baru, dan dari Tanjung Kasuari. Karena ruangannya juga kecil, Pak Poli, kita tidak bisa menampung semua. Paling tidak untuk tahapan pertama kita hanya bisa 11 orang dulu, sekitar 11 orang. Dari 11 itu misalnya dalam 1 bulan ini sudah ada yang pulih, mereka berat badannya sudah mulai naik gitu. Ini nanti kita gantian lagi, ada yang baru lagi masuk. Kemudian terkadang ada yang dirujuk ke rumah sakit. Untuk melaksanakan program ini butuh dana, Ibu. Dari mana sumber dana yang diperoleh untuk menggerakkan program ini? Untuk sejauh ini Pak Poli, kita bagian dari orang tua asuh. Dana orang tua asuh yang dikumpulkan dari tiap-tiap kepala SKBD, mereka kumpul 1 orang 1 juta setiap bulan. Kemudian bantuan dari dana-dana CSR seperti dari Bank Papua yang juga ikut serta membantu, dari Bank BNI, bahkan Bank BRI. Dana itu kalau dari yang bantuan-bantuan CSR kita lebih memilih untuk langsung memberikan kami dalam bentuk makanan seperti susu, telur, beras yang nanti akan kami PKK dan Dharma Wanita serta GW kami yang akan
kelola makanan itu bekerja sama dengan tim gizi yang ada. Resepnya dikasih ke kita yang masak, kemudian kita bawa ke rumah pemulihan gizi dan dikasih makan untuk anak-anak stunting tersebut. Karena stunting juga dipengaruhi lingkungan rumah yang tidak sehat. Apa saja yang sudah dilakukan tim untuk menyadarkan keluarga terhadap pentingnya menjaga kesehatan lingkungan rumah? Kalau berbicara tentang stunting ini tidak saja menjadi tanggung jawab daripada Dinas Kesehatan sendiri, bahkan mungkin dari BKKBN, tetapi menjadi tanggung jawab dari kita semua. Baik yang tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, gereja, masjid, ini stunting ini menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu. Jadi bagaimana selalu edukasi-edukasi yang kita sampaikan kepada anak-anak pada saat mungkin di gereja, sekolah minggu, ataupun di masjid, bahwa ceritakanlah seks itu sedini mungkin kepada anak-anak ini, supaya nantinya ke depan mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya akan lahir anak-anak yang stunting ini. Karena pada kenyataannya yang kita temui di lapangan, saya bersama dengan tim penggerak PKK dan Monita GW, bahwa yang kita dapat anak-anak yang anaknya stunting ini, mereka lebih banyak itu usianya di bawah 20 tahun ke bawah. Usia di mana belum pas untuk boleh menikah, karena secara lahir batin mereka belum siap. Akhirnya kebanyakan Pak Poli, ketika mereka melahirkan, anaknya itu tidak mendapatkan asupan yang baik, mulai dari membuahi anak itu sudah harus dijaga 1000 hari. Masa kehamilan itu sampai usia 2 tahun itu kita harus jaga baik, karena awal-awal pembentukan otaknya itu kalau tidak dijaga, itu kita repot pada saat mereka keluar. Jadi tidak saja kepada mamanya, tetapi kepada bapaknya juga, secara tubuh jiwanya juga harus tetap dijaga. Memang kita tidak bisa secara langsung melihat mereka setiap hari, tetapi percaya bahwa ketika adanya rumah pemulihan gizi ini, mereka sudah mulai paham, mengerti sedikit demi sedikit, karena mereka sudah tahu, oh ya kalau datang pagi makannya jam sekian, pagi dikasih makan, kemudian setelah itu dikasih tidurnya jam sekian, jam 10 mereka tidur, kemudian mereka bangun. Ketika tidur itu ada lagu-lagu penghantar tidur buat mereka yang diberikan. Nah, setelah tidur bangun, mereka makan siang jam 12. Nah, setelah makan siang, orang tua mereka dikasih edukasi terkait dengan kebersihan, kenyamanan, baik untuk diri sendiri maupun buat anak-anak. Bahkan anak-anak sendiri ada permainan-permainan edukasi untuk merangsang perkembangan tumbuh kembangnya mereka. Sebenarnya Pak Poli, kalau kita di PKK, kita punya pekerjaan ini banyak. Kita ada 10 program PKK. Nah, 10 program PKK termasuk di dalamnya ini adalah kesehatan. Kesehatan, kemudian lingkungan, semuanya ada masuk di dalam PKK. Dan kita pun ada biaya yang dikasih dari pemerintah, khusus untuk kita PKK. Dana-dana hibah yang diberikan kepada kami untuk 10 program PKK ini tetap kita harus jalankan. Ada dunia pendidikan pun ada di kami. Jacqueline Yarangga, pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sorong, terima kasih sudah berbagi di CWM News. Terima kasih.